Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, Masya Allah, semangat banget ya hari ini. Iya, oke, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silahkan dipimpin doa. Amin, alhamdulillah. Oke, sekarang ibu minta kalian cek teman kalian di sebelah kanan dan kiri kalian, siapa yang hari ini tidak masuk sekolah. Gimana? Masuk semua ya? Iya, alhamdulillah, berarti kelas hari ini lengkap ya. Kalau lengkap berarti jumlah siswa hari ini ada 25 siswa. Oke, sekarang ibu mau tanya, kalian masih ingat nggak pembelajaran kita minggu lalu? Kita bahas apa sih minggu lalu? Bahas apa? Iya betul, kita membahas tentang sistem pernafasan pada hewan. Nah, kalian juga masih ingat nggak? Sistem pernafasan pada hewan, alat pernafasan pada hewan kemarin ada apa aja? Ada apa aja? Yang pertama, ada insan, betul. Yang kedua, paru-paru, betul, pintar. Yang ketiga, ada trakea, dan yang keempat ada kulit. Nah, maka hari ini kita akan belajar tentang sistem pernafasan pada manusia. Ibu mau kalian melihat video animasi tentang sistem pernafasan pada manusia yang akan ibu tayangkan di layar. Aku mau tanya nih ke kalian, siapa yang di sini pernah ngerasain pilek? Wah, semuanya pernah pilek ya? Nah, kalian kira-kira tahu nggak penyebab pilek itu karena apa? Kebanyakan minum es? Ada lagi? Pas batuk jadi pilek, oke. Terus yang dirasain saat pilek tadi apa? Hidungnya jadi tersumbat. Terus, jadi susah bernafas ya? Nah, anak-anak, jadi hidung kita ini termasuk salah satu dari organ pada sistem pernafasan manusia. Nah, dari tadi kita membahas tentang sistem pernafasan terus. Ibu mau tanya, sebenarnya kalian tahu nggak sih apa itu yang dimaksud dengan sistem pernafasan manusia? Apa yo? Iya, masuknya udara tadi lewat hidung. Oke, apalagi? Cara manusia bernafas. Oke, terus menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oke. Sekarang jawaban dari kalian semua ibu tampung dulu ya. Ibu mau kalian melihat video animasi tentang sistem pernafasan pada manusia yang akan ibu tayangkan di layar proyektor di depan ini ya. Oke, dari video yang sudah kalian lihat barusan, jadi apa itu sistem pernafasan pada manusia? Iya, sistem pernafasan pada manusia adalah sekumpulan organ-organ yang terlibat dalam proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida di darah. Pintar sekali. Oke, sekarang ibu mau membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Tadi jumlah kita ada 25 siswa ya. Oke, jadi ibu mau kalian menjadi 5 kelompok. Satu kelompok berisi 5 orang. Oke, untuk anggota kelompoknya silahkan kalian pilih sendiri. Nah, gimana anak-anak? Kelompoknya sudah terbentuk ya? Iya, oke. Nah, di sini ibu akan membagikan LKPD ke setiap kelompok. Nah, LKPD ini nanti kalian jawab sambil mendengarkan penjelasan ibu ya. Ya, ini LKPD-nya, nanti silahkan dijawab secara berdiskusi dengan anggota kelompok kalian ya. Iya, oke. Nah, sekarang perwakilan masing-masing kelompok maju untuk mengambil lembar kerja peserta didik ini. Ayo, kelompok 1. Nah, anak-anak, di sini ibu punya gambar dari organ sistem pernafasan pada manusia. Kita mulai dari yang A. Ini kira-kira nama organnya apa? Hidung. Kita cek apakah benar hidung.
Iya betul, yang A adalah hidung. Kemudian yang B, kira-kira nama organnya apa? Iya, faring, laring, faring apa laring? Faring ya, kita cek apakah jawabannya faring. Iya betul, yang B jawabannya faring. Kemudian yang C, ini nama organnya apa? Laring, kita cek apakah benar laring. Iya betul, yang C adalah laring. Kemudian yang D ini apa? Tenggorokan? Trakea, kita cek apa benar trakea ya. Iya betul, yang D adalah trakea. Kemudian yang E ini apa sih? Cabang ini bronkus. Kita cek lagi apakah benar bronkus. Iya betul, yang E adalah bronkus. Nah, bronkus ini punya cabang lagi seperti yang di video tadi. Apa nama cabangnya? Bronchiolus, betul. Nah, sekarang yang F. Yang F ini apa? Paru-paru? Iya, yang F adalah paru-paru. Kemudian yang terakhir yang G. Ini adalah diafragma. Kita cek. Betul sekali. Nah, selanjutnya di bawah ini adalah tempat untuk mengisi fungsi-fungsi dari setiap organ yang barusan kita sebutkan. Nah, Ibu minta perwakilan dari kelompok untuk maju ke depan dan bergantian mengisi dari setiap nama untuk fungsinya. Nah, ini dia fungsi-fungsinya. Nanti kalian berkelompok maju secara bergantian, kemudian menempelkan ini ya. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Oke, tidak? Silahkan kelompok 1 maju terlebih dahulu. Oke, sudah masing-masing kelompok tadi udah bergantian maju ke depan ya, menempel dari fungsi-fungsi sistem pernafasan manusia. Oke, sekarang Ibu akan cek jawaban dari kalian. Yang A, fungsi hidung adalah masuknya udara, terdapat selaput lendir dan rambut halus berfungsi menyaring partikel debu atau kotoran dari udara. Betul, ini adalah fungsi dari hidung. Kemudian yang B, apakah benar? Fungsi dari faring adalah tabung yang terletak di belakang mulut dan rongga hidung, menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trakea. Betul, ini adalah fungsi dari faring. Pinter. Kemudian yang C, terdapat banyak pita suara dan katup epiglotis yang memisahkan antara saluran makan dengan saluran udara. Iya, betul. Ini juga merupakan fungsi dari laring. Selanjutnya yang D, trakea mengalirkan udara ke paru-paru, menyaring benda asing seperti zat atau mikroorganisme berbahaya agar tidak masuk ke paru-paru. Betul, ini adalah fungsi dari trakea. Kemudian yang E, cabang dari trakea yang berfungsi untuk meneruskan udara ke paru-paru dan cabang terkecilnya dikenai dengan bronchiolus. Betul, ini adalah fungsi dari bronkus. Nah, bronchiolus ini adalah cabang dari bronkus yang ada apa? Seperti di video tadi. Iya, ada gelembung alveolus. Nah, di gelembung alveolus terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Oke, next. Yang F, paru-paru menampung udara beroksigen yang kita hirup dari hidung dan mengalirkan oksigen tersebut ke pembuluh darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Iya betul, ini adalah fungsi dari paru-paru. Berarti yang terakhir ini adalah fungsi diafragma ya anak-anak. Otot pernafasan utama yang dapat berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian membuat udara dapat masuk dan keluar dari paru-paru. Wah, semua kelompok sudah maju dan ternyata hasilnya benar semua setelah Ibu cek. Pinter sekali. Oh ya, jangan lupa LKPD yang Ibu berikan di awal tadi juga diisi ya. Anak-anak sudah diisi kan? Iya, oke. Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah belajar tentang organ dan juga fungsi kan? Nah, sekarang Ibu punya media
sistem pernafasan manusia yang lainnya. Nah, ini diibaratkan sebagai sistem pernafasan pada manusia. Nah, sedotan ini yang atas diibaratkan sebagai rongga hidung. Udara masuk melalui rongga hidung. Ini diibaratkan sebagai trachea yang panjang ini ya anak-anak. Nah, kemudian yang cabangnya ini dianggap sebagai bronkus. Nah, kemudian yang merah ini tadi apa? Paru-paru, betul. Di paru-paru tadi terdapat di ujung dari bronkiolus, iya, alveolus tadi ya, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, yang di bagian bawah ini diibaratkan sebagai diafragma. Nah, cara kerjanya gimana? Udara masuk. Saat udara masuk, maka paru-paru akan mengembang. Nah, bisa dilihat ya anak-anak, kurang dekat ya. Bisa dilihat saat udara masuk melalui rongga hidung, maka paru-paru akan mengembang. Nah, saat mengembang, kemudian saat kita mengeluarkan udara, mengeluarkan karbon dioksida, maka paru-paru akan mengempis. Jadi mengembang, mengempis. Nah, yang ibu tarik ini dianggap tadi sebagai apa? Iya, sebagai diafragma. Nah, sampai di sini apakah kalian sudah paham? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Nah, penyebab dari hidung kita tersumbat tadi itu bisa karena saat kita menghirup polusi udara, kemudian asap rokok, dan lain sebagainya. Nah, lendir yang ada di hidung kita maka akan memproduksi lendir untuk mencegah gangguan-gangguan tadi ya. Nah, lendir-lendir itulah yang menyebabkan hidung kita menjadi tersumbat. Nah, dan jangan lupa untuk lembar kerja peserta didik yang ibu berikan tadi dikerjakan ya. Dikerjakan bersama anggota kelompok kalian dan dikumpulkan besok pagi di ruangan ibu ya. Nah, jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini, hari kita belajar apa? Sistem pernafasan manusia adalah organ-organ yang berperan dalam proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Kemudian organ-organnya tadi ada apa aja? Ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, diafragma. Oke, pintar sekali. Dan juga kalian paham tentang fungsi-fungsinya ya. Yang kalian kerjakan di LKPD? Iya, bagus. Nah, untuk tugas minggu depan, ibu mau kalian masing-masing kelompok menuliskan penyakit apa saja yang bisa terjadi pada sistem pernafasan manusia. Jangan lupa ya anak-anak. Ya, oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silahkan dipimpin doa. Amin. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.